Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mas Herozi. Nah, sekarang kita berada di kota Kudus. Ini merupakan menara Masjid Kudus. Ini yang dibangun pada tahun 1500-an ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi persamaan garis lurus. Ini merupakan bagian yang keempat. Adapun bagian yang ke-1, 2, dan 3 akan saya tulis di tulisan di deskripsi ya. Nah, yang keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus dari suatu garis yang sejajar ataupun yang tegak lurus terhadap garis lain. Tentunya nanti akan kita sajikan juga, kita sertakan juga cara cepatnya. Oke, akan lebih afdol, akan lebih utama apabila kalian ini nggak hanya belajar di part 4 ya, tapi juga belajar di bab 1, 2, 3. Biar apa? Biar nyambung. Karena kalau langsung lompat biasanya agak ada yang tidak match ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, yang A, yaitu menentukan persamaan garis lurus dari suatu garis yang sejajar dengan garis lain. Sejajar sekarang. Nah, ini di pertemuan yang sebelumnya di part yang ketiga ini kita sudah memperoleh sifat-sifat garis jajar. Itu adalah garis yang memiliki gradien yang sama. Garis-garis sejajar itu memiliki gradien yang sama. Ini merupakan sifat dari suatu garis atau dua garis yang saling sejajar. Contoh, nah soalnya biasanya kayak gini. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 5X min 4. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya gini, ada suatu garis ya. Ada garis thread. Ini adalah garis Y sama dengan 5X min 4. Terus kita disuruh menentukan, membuat ya suatu persamaan garis yang melalui, misalkan ini adalah titiknya 3,2 yang sejajar dengan ini sejajar. Ya, gitu. Jadi bukan garis ini yang dibuat, tapi garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, ada dua cara. Ini cara yang normal ya, yaitu kita data garis Y sama 5X min 4 ini kan mempunyai gradien sama dengan 5. Iya kan? Kok bisa, Pak? Iya, ini di video yang berapa ya? Kedua mungkin ya. Bahwa kalau ada Y sama dengan MX plus C, gradien itu berada di depannya koefisien X. Ini 5. Kalau seperti ini. Oke, sekarang karena sudah kita dapatkan gradiennya 5, kemudian kita ke garis yang sejajar, sifatnya yaitu memiliki gradien yang sama-sama 5-nya maksudnya ya. Nah, di sini 5 ya, maka garis yang di ini 5 juga ya. Oke, selanjutnya melalui titik 3,2. Nah, ini kita gunakan rumus samaan garis Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana X-nya atau X1-nya itu 3, Y1-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan saja. Nah, berarti Y min 2 sama dengan 5X min 3. Kemudian kita buka kurungnya di sini, seret ya. Jadinya adalah ya, 5X ya, min 15. Kemudian min 2-nya pindah ya. Min 2-nya di sini pindah, atau biasanya nggak dipindah ya, ditambah 2. Ini kita tambah 2 begini ya. Ini kalau cara normalnya. Atau bisa juga dipindah, min 2 pindah jadi plus. Min 15 tambah 2 berapa? Min 13. Lupa ya, ini kok nggak ada min 2-nya? Ya kan habis. Atau lo kan sudah pindah. Nah, gitu. Jadi ini merupakan hasil akhirnya. Y sama dengan 5X min 13. Itu adalah garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5X min 4. Dan garis tersebut melalui 3,2. Kemudian ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini akan lebih efektif manakala kita kerjakan untuk soal-soal yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, ini cara yang kedua. Garis yang sejajar dengan Y sama dengan 5X min 4 adalah Y sama dengan 5X plus C. Pasti plus C. C-nya kita nggak tahu berapa. Bisa min, bisa plus ya. Bisa 0 juga. Karena C itu konstanta. Nah ya. Itu. Karena sejajar makanya 5X min plus C. Sama-sama ikut ini. Kalau ini 4X ya 4X plus C. Kalau ini 3X ya 3X plus C. Dan seterusnya. Lanjutnya bagaimana, Pak? Ya kita cari. Caranya, kita gunakan titik 3,2. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan
2. Masukkan aja. Ini kan Y sama dengan 5X plus C. 5 kali 3 Y 2. 5 kali 3 15. Oke, 15 pindah jadi min kan ya. Oke, ini ada langkah yang saya skip ya. Jadi ini sebetulnya itu di mana sini ya. 2 min 15 sama dengan C. Ya, 2 kurang 15 itu kan min 13. Ketika C-nya sudah ketemu min 13, berarti C-nya di sini kita ganti. Y sama dengan 5X min 13. Lupa ini kan plus jadi kok min? Iya. Karena kebetulan C-nya negatif. Ya, makanya di sini juga mengikuti negatif. Kalau plus ya plus. Sama kan ya? Lupa saya lebih suka pakai cara satu, Pak. Oke, silahkan ya. Memang di sini saya berikan alternatif lain ya. Tapi nanti ada soal yang kalau kita kerjakan dengan cara satu agak sedikit susah ya. Contohnya berikut ini. Nah, ini merupakan bentuk persamaan garis yang secara implisit ya. AX plus BY sama dengan C kayak gini. Kita diminta menentukan persamaan garis saja dengan garis tersebut dan melalui 2,6. Oke, ini langsung saya ke cara kedua ya. Cara kedua saja biar cepat. Nanti cara satunya kita praktekkan sedikit aja ya. 3X plus 4Y sama dengan 5. Garis yang sejajar dengan 3X plus 4Y itu pasti 3X plus 4Y sama dengan C. Oh, kenapa kok sama, Pak? Ya, karena sejajar. Makanya dia itu pasti sama. Sama-sama 3X plus 4Y-nya. Kenapa? Karena sejajar. Ya, gitu ya. Sama soalnya. Sekarang untuk mencari C, ya kita masukkan. Caranya bagaimana? Kita gantikan X-nya dengan 2, Y-nya dengan 6. Oke, selanjutnya. Loh, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan saja. Nah, jadi C-nya di sini ini diperoleh dari memasukkan angka titiknya ini ke dalam X dan Y. Oke, jadi X dan Y-nya kan 2 sama 6 kan? 2 sama 6. Loh, 3 dari mana, Pak? Loh, 3 itu ini, 3. 4 dari mana? 4 itu ini. Alah, kayak gini ya. Sehingga kita lanjutkan. 3 kali 2, 6. 4 kali 6, 24. Kita tambah. Lah, ini sudah selesai. Silakan dicermati, dipahami, karena cara ini tidak ada di buku ya. Oke, silakan dipahami, karena nanti coba saya tunjukkan ya. Ini kalau kita menggunakan cara satu, ini agak lama ini ya. Kalau cara satu, Pak, bagaimana, Pak? Wah, cara satu ini saya pakai warna lain. Pakai warna putih ya. Warna putih. Misalkan di sini jadi 3X plus 4Y. Kita cari gradiennya dulu. 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini gradiennya berapa? Gradiennya rumusnya adalah min A per B. A itu apa? A itu depannya 3, Y depannya 4. Berarti M sama dengan min 3 per 4. Tuh, ini aja sudah sulit. Terus kemudian kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian kita masukkan apa namanya, yang angka yang diketahui. Nah, diketahui tadi Y1-nya 6 kan ya, kan melalui 2,6 kan. Y1-nya 6. M-nya berapa? Min 3 per 4. X1-nya berapa ini? X1-nya 2 kan ya ini. Oke. Sekarang kita tinggal melanjutkan saja. Oh, kan susah juga ini. Coba kali silang ya. Kita kali silang 4 kali ke sini, berarti menjadi 4Y min 24. Terus ini min 3 ya, min 3 dikali X min 3X. Saya skip ya biar cukup ya. Plus berapa? 3 kali 2 6 ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian min 3X pindah jadinya plus 3X. 4Y min 24 sama dengan 6. Nah, ini min 24 pindah ke kanan jadi plus 3X plus 4Y sama dengan 30 kan. Oh, sama ya. Jadi seperti itu ya. Cuman cara satu ini harus benar-benar teliti terhadap perhitungan aljabarnya ya. Ini aja sudah banyak yang saya skip ya, langkah-langkahnya biar cukup.
Tapi kalau cara 2 ini cukup simpel, kita masukkan aja ya X dan Y nya. Oke, silakan dipahami dulu. Oke, baik, next berikutnya. Nah, ini saya kemarin mengambil contoh soal ya, contoh soal yang itu kita bandingkan caranya dengan cara yang cepat ya. Nah, ini persamaan garis yang mulai titik 2,5 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan min 4 adalah, loh, sulit. Kenapa? Coba ini perhatikan, cara 1, ini cara 1. Lah, yang pertama dicari gradiennya dulu, kemudian karena sejajar maka sama, terus ini loh agak sulit ya, gitu ya. Kalau cara 2, oh simple, tinggal kita masukkan saja. Sekarang kita coba ya, biar lebih enak ya. Kalau membaca tulisan terlalu banyak juga bingung nanti. Oke, sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Tadi sudah ada di tulisan, cuman biar lebih jelas saja. Kita cari ya, garis sejajar dengan garis ini pasti juga 4Y min 3X sama dengan C. Nah, C nya itu kita cari. Saya pakai warna lain ya, terlalu ini nggak enak ini. C nya kita cari 4Y min 3X. C nya diperoleh dari memasukkan angka Y dan X. Ini X, ini Y. 4 kali X nya 2 ya. Kemudian ini min 3. Y nya berapa? Y nya min 5. Begitu. Lupa dari mana 4 sama 3. Oke, saya pakai warna yang ini karena backgroundnya putih. 4 itu dari sini, min 3 itu dari sini. Adapun ini 2 itu adalah, loh kebalik ya, 2 itu ternyata Y ya, sorry kebalik ini, min 5 ini yang 2. Nah, baru kita lanjutkan pakai warna hijau. Berarti ini adalah min 20 min 6. Jadinya berapa ini? Min 26. Tadi kan 4Y min 3X. Oke, jawabannya adalah mana, Pak? Nah, ini antara C dan D. Ya, kita pindah min 26-nya pindah ke kiri. Jadi apa? Plus 26 sama dengan 0. Jawabannya itu D ya. Oh, 4Y min 3. Ya betul ya. Karena mirip-mirip 3Y min 4X. 4Y min 3X. Nah, itu simpel ya. Cukup beberapa baris ya. 3 baris ini cukup ini ya. Oke, next berikutnya. Sekarang kita lanjut ke tegak lurus. Menentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis yang lain. Diingat-ingat, ini merupakan sifat yang dulu pernah kita pelajari di bagian yang ketiga, yaitu dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya berkebalikan dan berlawanan tanda. Maksudnya Pak? Oke, maksudnya contoh misalkan M1-nya itu berapa ya? 2/5. Karena tegak lurus, maka M2-nya itu berkebalikan. Ini kan 2/5, jadinya 5/2. Dan berlawanan tanda, jadinya min. Gitu. Kalau sejajar kan sama. Kalau tegak lurus itu ini sifatnya berkebalikan dan berlawanan tanda. Kalau M2-nya 1/2, maka M2 M1 ya. M1-nya 1/2, maka M2-nya bagaimana? Ya dibalik. 2/1 jadinya min. Atau min 2 ya, ini min 2. Gitu. Kalau M1-nya 3 Pak, nah, bagaimana cara membaliknya? Nggak apa-apa, ini kan sebetulnya kan per 1 kan, dibalik jadi 1/3 terus dikasih min, tandanya berlawanan soalnya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang garis yang saling tegak lurus gradiennya. Contoh, tentukan persamaan garis yang tegak lurus Y sama dengan setengah X min 4 dan melalui 3,7. Nah, ini cara 1 yaitu kita cari gradiennya dulu. Y sama dengan setengah X min 4 kan setengah kan ya, kan sudah jelas tadi. Depannya X setengah, maka garisnya setengah.
Kemudian karena dia itu tegak lurus ya, tegak lurus, berarti M2-nya adalah min 2. Kok bisa? Iya kan berkebalikan. 1/2 jadinya 2/1, terus jadi min, jadinya min 2. Tuh, sifat garis tegak lurus. Oke. Selanjutnya kita masukkan saja Y sama dengan Y sama min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y1-nya 7 ya. Y1-nya 7, X1-nya 3. Ini X, ini Y. Terus setelah itu kita tinggal mengalihkan. Srit. Ini min 2X plus 6 ya. Min 2 kali min 3 kan plus 6. Hati-hati ya. Nah, sekarang ini min 7 ini harus dipindah jadi apa? Jadi plus, atau bahasanya ini ditambah 7, maka ini kita tambah dengan 7. Nah, ini habiskan yang di kiri ya. Nah, berikutnya berarti ini Y sama dengan min 2X plus 13. Selesai. Nah, berikutnya kita akan coba dengan cara yang kedua tadi ya. Cara kedua kita harus tahu juga gradiennya atau sifatnya yang penting ya. Garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan setengah X min 4 adalah Y sama dengan min 2X plus C. Lupa kok bisa min 2. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa kalau tegak lurus itu dia tandanya berkebalikan, tandanya juga berlawanan ya. Ya, setengah jadi min 2. Terus plus C, C-nya berapa? C-nya nggak tahu, bisa plus, bisa min, atau bisa juga 0 ya. Gitu. Cara mencari C bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita masukkan 3,7-nya. 3,7, X-nya 3, Y-nya 7. Ini. Kemudian X-nya 7, Y-nya 7, X-nya kita ganti dengan 3. Kan min 2 ke 3, min 6. Min 6 pindah ke kiri jadi plus kan ya. Sehingga C-nya ketemu 13. 13 kan positif, maka persamaan garisnya jadinya Y sama dengan min 2X min 3, plus 13. Kalau misalkan ketemu min 13, maka di sini harus min. Begitu ya. Ini caranya. Nah, cara yang kedua ini memang lebih enak ketika soalnya adalah bentuknya implisit seperti yang tadi. Kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau soal seperti ini, nanti paling enak cara yang kedua. Tapi ada triknya nih, cara cepatnya. Perhatikan ya. Perhatikan dengan baik. Kalau tadi diajarkan enak, 3X plus 4Y, yang ini pasti sama. Tapi karena ini tegak lurus, hati-hati. Nggak sama ya. Tapi bagaimana? Dibalik. 4 pindah, 3 pindah ke sini, terus tandanya berganti jadi min. Tandanya berlawanan. Seperti sifatnya ini, berkebalikan dan berlawanan tanda. Ini berkebalikan, koefisiennya pindah, 4 ke sini, 3 di sini. Jadinya bagaimana? Jadinya adalah 4X min 3Y. Ya. Seperti itu ya. Ingat-ingat ini. Ini triknya. Karena kalau cara 1 agak lama kalau mengerjakan soal kayak gini. Oke, langsung kita masukkan. Kita cari C. Kan 4X min 3Y sama dengan C. C-nya kita cari dengan cara memasukkan angka 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Nah, itu. 2, 6. 2, 6. 4 sama 3-nya diperoleh dari 4 sama 3 ini. Ya. Berarti 4 kali 2, 8. Min 3 kali 6, min 18. 8 kurangi 18 berapa? Min ya, min 10. Selesai. Nah, seperti ini sudah selesai. Atau mungkin kalau di buku ya, atau di soal diminta pindah ya dipindah. Jadi bentuknya kayak gini, 4X min 3Y min 10 pindah ke kiri jadi plus sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang lain yang mungkin ditanyakan, diminta ketika di soal ya. Oke. Contoh ini, ini cara 1, ini agak lama ini ya. Dikerjakan enggak ya? Ya coba ya, kita lanjutkan ya. Nanti silakan diselesaikan ya. Saya akan sedikit membantu aja. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 5. Ini gradiennya adalah min A per B. Min A per B berarti min 3/4. Ini masih M1. Nah M2 itu kan
berkebalikan dan berlawan tanda. Artinya jadinya 4/3 terus dikasih min. Oh enggak, ini karena sudah min makanya nggak pakai. Jadinya jadi 4/3. Terus kita masukkan ke Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini Y1 nya berapa? Y1 nya itu Y1 nya 6 ya, 6, M nya 4/3, terus kemudian X1 nya 2. Dah, terus dikalikan silang, 3 nya kita kalikan Y, jadinya 3Y, 3 kali min 6 min 18, terus 4 ini 4X, 4 kali min 2 min 8. Terus dipindah-pindah ya, nanti ketemunya adalah ini ya. Pindahnya bagaimana? Ini kayaknya boleh pindah ke kanan semua ya, pindah ke kanan semua jadinya 4X, terus ini 3Y pindah jadi min 3Y, dan seterusnya. Silakan dicoba, saya yakin nanti hasilnya akan sama ya. Ini papannya nggak cukup soalnya. Sekarang kita akan coba latihan ya. Persamaan garis yang melalui titik 2,7 dan tegak lurus dengan garis 4X min 3Y adalah mirip dengan yang tadi ya. Nah, caranya tadi kan 4X plus 3Y. Kalau cara 2 maka kita pindah kan ya. Ini kita kalau perbandingan cara 1 dan cara 2. Wah, cara 1 ini agak ribet, ini panjang ya. Panjang. Cara 2 simple ya. Tapi harus hati-hati aja ya. Gitu. Sekarang kita kerjakan dengan cara 2 kayak tadi. Ini kan 4X min 3Y ya. 4X 8-nya kita nggak usah lihat ya. 4X min 3Y jadinya 4 pindah, tukar, 3 pindah, tandanya berubah ya. Jadinya ini adalah 3X plus 4Y. Karena ini min jadi plus itu ya, sama dengan C. 3X plus sama dengan C. Lah, sudah ketemu jawabannya ini ternyata. Lah, nggak usah dijawab, selesai ternyata. Oke. Gitu ternyata ya. Atau biar yakin lah kita masukkan aja ya. Kita cari C-nya ya. Jadi cara mencari C itu artinya ini 3 dikali angka atau titik yang belum diketahui. Itu ada angka berapa? Itu 2 sama min 7. Lanjut. Di sini berarti 6 ditambah min 28 atau 6 kurangi 28. Nah, ini kan 3X plus 4Y. Sehingga kita peroleh 3X plus 4Y sama dengan min 22. Loh, ternyata sama kan ya. Jadi ternyata sebetulnya kita nggak pakai mencari C, ternyata sudah ketemu. Kebetulan karena ini merupakan soal pilihan ganda sehingga lebih mudah. Saya kira itu ya. Cara cepatnya silakan benar-benar diperhatikan apabila memang digunakan, tapi tetap harus menguasai cara yang standar ya, biar lebih paham konsepnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa.